Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Cukuang Seng berbalik dan melihat wajah yang dikenalnya. Putra suci dari tanah suci murni, Guling. "Apakah ada yang salah, tuanku?" katanya sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, Guling melirik ke arah Liu Fei dan berkata dengan mata sedikit menunduk. "Saya hanya mengingatkan seseorang untuk tidak melupakan identitasnya. Setelah reruntuhan 4 sekte orang suci, saatnya bersaing untuk mendapatkan peringkat 4 kekuatan utama." Cukuang Seng mengulurkan tangannya dan menatap Guiling dengan berkata yang dengan senyum tipis. "Jangan khawatir, tuanku. Bahkan jika peringkat akhir berubah, tidak perlu ada keraguan apapun di pelipismu." Guiling mengangkat kepalanya. Matanya mereka bertautan di udara, seolah-olah ada percikan api yang keluar. "Saya harap setelah warisan Anda memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya. Jika tidak akan ada perubahan peringkat 4 kekuatan besar kali ini. Mereka seharusnya yang berada di bawah akan tetap berada di bawah," katanya dengan tenang. "Semoga berhasil, tuanku." Cukuang Seng tersenyum lembut, sepertinya tidak mendengar kata-kata sindiran pihak lain. Mendengar ini, Guling menatapnya dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan menuju istana tanpa berkata apa-apa lagi. Melihat ini, Jin Feng dari Gunung Buddha pun buru-buru memasuki aula. Dia tampak takut warisannya akan diambil, dan dia akan kehilangan nyawa dan kekayaannya. "Hati-hati, bahkan aku belum pernah melihat kekuatan sebenarnya dari Guling," kata Liu Fei dengan wajah serius. Meskipun menurutnya bakatnya tidak lebih lemah dari Guling, waktu pelatihan Guling jauh lebih lama daripada dirinya. Jadi dia sangat takut padanya. Lawat yang cukup kuat. Cukuang Seng tersenyum tipis, dan sedikit pandangan di matanya. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa Guling ini sangat kuat. Mungkin bahkan orang seperti Lang Tian dan Jin Feng bukan tandingannya. "Ayo pergi." Cukuang Seng melambaikan tangannya dan berjalan menuju istana. Setelah itu, Li Fei juga memasuki istana lain. Begitu dia memasuki istana, aura kuno yang sangat kuat menerpa wajahnya. Tempat ini sudah lama tertutup debu, sehingga pemandangan di depan agak buram. Setelah beberapa saat, penglihatannya di depannya berangsur-angsur menjadi jelas. Segala sesuatu muncul di pandangannya. Ekspresi keterkejutan tiba-tiba muncul di wajah Cukuang Seng. Itu adalah lautan luas yang permukaan tak berujung, seolah-olah tak ada habisnya. Angin kencang tertiup dan gelombang besar segera menghantam permukaan laut, menimbulkan suara gemuruh yang rendah dan menggelegar. Apakah ini ruang spiritual? Setelah beberapa saat, Cukuang Seng kembali sadar. Ekspresi keterkejutan di matanya menjadi semakin intens. Ketika dia memasuki aula, dia secara tidak sengaja memasuki ruang spiritual. Yang disebut ruang spiritual adalah ruang aneh yang hanya dapat dipadatkan ketika kekuatan spiritual seseorang setelah mencapai tingkat yang bisa menantang surga. Ruang seperti ini tidak stabil dan dapat diubah sesuka hati sesuai keinginan pembuatnya. Bahkan praktisi Rana Yin pun bisa terjebak sampai mati jika terjatuh ke dalamnya. Pemilik istana ini sebenarnya adalah seseorang praktisi spiritual. Cukuang Seng melihat sekeliling dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba bergetar, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat kedalaman lautan. Di sana, sekuntum bunga teratai seputih salju bermekaran. Di antara bunga teratai, garis cahaya dan bayangan perlahan memadat, dan akhirnya berubah menjadi sosok langsing yang sangat cantik. Itu adalah seorang wanita, pakaian putih, seperti salju,
dan kulitnya seperti batu giok. Dia duduk dengan tenang di antara bunga teratai, matanya sedikit tertutup, seolah sedang tertidur. Chu Guangsheng menatap wanita itu. Setelah sekian lama, dia menekan gejolak di hatinya, menangkupkan tangan dan berkata, "Junior Chu Guangsheng, saya telah bertemu dengan Master Sekte." Kemungkinan orang tersebut adalah salah satu Master Sekte dari 4 sekte orang suci, yang juga merupakan pembangun ruang spiritual ini. Tapi wanita ini seharusnya hanyalah sisa jiwa spiritual yang ditinggalkan oleh master dari 4 sekte orang suci. Diam-diam menebak di dalam hatinya. Karena takut menimbulkan kebencian pihak lain, dia tidak berani menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengeksplorasi realitas wanita tersebut. Setelah mendengar kata-katanya, wanita itu yang sedikit tertutup itu perlahan terbuka. Dia melirik ke arah Chu Guangsheng dan berkata dengan tatapan aneh, "Saya tidak menyangka seseorang bisa mendapatkan tokennya." Chu Guangsheng menjadi tertegun. Wanita di mulut wanita itu seharusnya mengacu pada orang yang memberinya peti mati Huan Bing. Tapi dari nada bicara wanita itu, sepertinya dia sangat akrab dengan orang yang memberinya peti mati Huan Bing. Berkat kebaikan senior itu, junior ini cukup beruntung bisa memasuki tempat ini, kata Chu Guangsheng dengan rendah hati. Wanita itu mengangguk, ragu-ragu untuk waktu yang lama. Kemudian bertanya dengan lembut, "Bagaimana kabarnya?" Setelah mendengar ini, Chu Guangsheng ragu-ragu sejenak. Lalu berkata dengan jujur, "Senior itu sayangnya akan meninggal." Tiga kata terakhir, wanita itu tertegun lama. Lalu dia menghela nafas pelan. Tapi yang menggembirakan adalah senior itu akhirnya menemukan murid yang cocok, yang bisa dianggap sebagai penebus penyesalan semasa hidupnya, kata Chu Guangsheng sambil terkekeh. Wanita itu tiba-tiba terkejut, lalu bertanya, "Siapa itu?" "Kakak perempuanku," Chu Guangsheng berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, wanita itu merasa lega dan tidak bisa menahan senyum. Dia secara alami mengetahui pikiran kecil Chu Guangsheng. "Sekarang kamu di sini, jika kamu bisa lulus ujian, kamu secara alami bisa mendapatkan warisanku." Mendengar kata-kata ini, Chu Guangsheng tiba-tiba merasa tidak berdaya. Semula, ia ingin mendekat dan mendapatkan warisan secara langsung. Namun, yang jelas wanita itu sama sekali tidak menerima tipuan ini. "Aku ingin tahu ujian apa yang dibicarakan senior itu." Dia memandang wanita itu saat bertanya. Sederhana sekali. Tahan tekanan lautan spiritual ini. Wanita itu tersenyum tipis dan menunjuk ke lautan di depannya. Sudut mulut Chu Guangsheng tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Lautan roh ini tidak terbatas dan dapat dibayangkan betapa sulitnya menahan emosinya. Namun meski begitu, dengan karakternya, dia tidak akan pernah mundur. Jadi dengan sekejap tubuhnya, dia muncul di kedalaman lautan spiritual. Chu Guangsheng menarik napas dalam-dalam dan duduk dari laut. Dia menatap wanita itu dengan berkata dengan suara yang dalam, "Senior, tolong beri saya tes." Wanita itu tersenyum sedikit. Dengan penampilan Chu Guangsheng membuatnya agak puas. "Jika kamu tidak tahan lagi, berhentilah agar tidak merusak fondasimu." Mendengar ini, Chu Guangsheng tidak menjawab. Dia membentuk segel dengan tangannya, melepaskan kekuatan mentalnya sepenuhnya, dan menanggapi kata-kata wanita itu dengan tindakan. Melihat ini, wanita itu melambaikan tangan, dan lautan spiritual melonjak. Gelombang raksasa setinggi ratusan kaki bergelombang, menderu ke arah Chu Guangsheng. Dengan latar belakang ombak besar, Chu Guangsheng seperti perahu kecil di lautan, dan bisa tenggelam kapan saja. Gelombang mental menyapu dan langsung menenggelamkan tubuh Chu Guangsheng. Samar-samar, seperti ada raungan kesakitan yang sangat tertahan.
datang dari arah ombak di langit. Cukuang Seng memegangi kepalanya dan wajahnya berkerut. Gelombang mental ini tidak berdampak sedikit pun pada tubuh fisiknya. Sebaiknya itu menuju kekuatan mentalnya dan terus menerus melemahkannya. Setelah sekian lama, pembasuhan gelombang spiritual baru saja berakhir dan air laut yang bergejolak berangsur-angsur menjadi tenang. Cukuang Seng menghela nafas. Wajahnya dipenuhi keringat. Tekanan mental barusan begitu menyakitkan, bahkan dengan ketangguhannya, dia hampir tidak bisa menahannya. Senang rasanya bisa selamat dari gelombang erosi pertama. Mendengar ini, ekspresi kegembiraan tiba-tiba muncul di wajah Cukuang Seng. Tapi sebelum dia dapat berbicara, dia menyadari bahwa ombak yang telah tenang mulai bergejolak kembali. Dia mendongak dan melihat sekeliling, dan ekspresi wajahnya tiba-tiba menegang. Karena gelombang spiritual yang deras sudah setinggi 300 kaki, dan kekuatan penindasan mengerikan yang memancar darinya beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya. Cukuang Seng berteriak kesakitan. Namun saat ini, dia hanya bisa memusatkan pikirannya dan bersiap menghadapi gelombang spiritual dengan seluruh kekuatannya. Ratapan menyakitkan bergema terus-menerus. Dan di atas lautan yang tak berujung, sesosok tubuh kurus memegangin kepalanya, menjerit kesakitan. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya gemetar karena rasa sakit yang berlebihan. Dan kulitnya membiru. Namun, semua ini masih jauh dari selesai. Ombak terus meningkat, terus-menerus menyapu sosok kurus itu. Dan seiring berjalannya waktu, gelombang terakhir kekuatan spiritual mencapai ketinggian ribuan kaki. Kekuatan mengerikan seperti itu bisa membuat hati seseorang bergetar, meski hanya dengan melihatnya saja. Wanita itu melihat ke depan, menatap wajah yang mati rasa karena terlalu banyak kesakitan. Dan warna aneh muncul di matanya. Bakat Cukuang Seng mungkin bukan yang terbaik di matanya. Tapi karakter yang sangat ulet seperti itu membuatnya sangat takjub. Tidak mudah bagi seseorang dengan kekuatan spiritual kelas 3 untuk mampu menahan erosi sebesar itu. Di atas laut, suara gemuruh yang menyakitkan terus terdengar. Saat pencucian semakin insentif, gelombang spiritual yang bergejolak sudah mencapai ketinggian 3.000 kaki. Menghadapi gelombang spiritual yang begitu menakutkan, bahkan orang kuat dengan kekuatan spiritual tingkat 4 pun mungkin tidak akan mampu menahannya. Tapi tubuhnya yang tampak kurus itu mengandalkan keuletan untuk menahan rasa sakit yang luar biasa. Ketika semua ini terlihat di mata wanita itu, kepuasan di matanya berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Mungkin bocah kecil di depannya akan menjadi kandidat terbaik untuk menerima warisannya. Dan saat ini di istana lain, Liu Fei duduk bersila di tempat yang indah. Di sisi lain, berbagai harta karun muncul dari waktu ke waktu. Masing-masing harta karun ini ditempatkan di dunia luar, akan mengejutkan seluruh kekaisaran Shenlong dan menyebabkan perkelahian berdarah. Dalam hal ini, Liu Fei menutup matanya sedikit. Tidak peduli harta apa yang muncul di sekitarnya, dia akan menutup mata, berpegang teguh pada hatinya. Jelas sekali, tidak seperti penderitaan menyakitkan yang dihadapi oleh Cukuang Seng. Ujian yang dialami Liu Fei adalah dia harus berpegang teguh pada hatinya dan tidak tergoda oleh hal-hal eksternal. Di sisi lain ada sosok ilusi seorang wanita parubaya cantik. Melihat penampilan Liu Fei, dia hanya bisa mengangguk gembira. Jelas dia sangat puas dengan dirinya sebagai pewaris. Di dunia luar, di puncak gunung, seorang pria berjubah abu-abu perlahan membuka mata sipitnya. Lihat dari penampilannya, itu adalah pendeta muda Lang Tian. Lang Tian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah 4 kuil suci. Matanya berbinar. Kamu bajingan kecil, kamu benar-benar berpikir
bahwa kamu dapat meninggalkan medan perang ini hidup-hidup setelah mendapatkan warisan. Pendeta muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seorang pria dari alam iblis hitam datang dan bertanya dengan hati-hati. Mendengar ini, mata dingin Lang Tian berkedip dan dia berkata dengan marah, "Buka altar, aku ingin anak itu mati dengan cara yang paling menyakitkan." Mendengar kata-kata ini, dengan niat membunuh yang kuat, orang-orang dari alam iblis hitam tidak bisa membantah. Mau bagaimana lagi? Seluruh tubuhnya gemetar dan berkata dengan ragu-ragu, "Tapi, pendeta muda, jika kamu membuka altar, harga yang akan kamu bayar." Lang Tian melambaikan tangan dan menyela. "Tidak perlu bicara lebih banyak. Cukup lakukan apa yang kuperintahkan. Tidak peduli apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan anak itu meninggalkan medan perang hidup-hidup." Ya, pendeta muda, semua murid dari alam iblis hitam menggertakkan gigi, lalu buru-buru berbalik dan pergi. Lang Tian perlahan berdiri, matanya yang dingin mengarah ke langit, dan suara dingin terdengar. "Dasar bajingan kecil, biarpun aku terluka parah kali ini, aku akan membunuhmu di sini." Di ruangan spiritual, gelombang menyerbu dari kejauhan, dan gelombang menyapu tubuh kurus itu. Seluruh tubuh Cukuang Seng bergetar, dan kemudian dia kembali tenang, tanpa sedikit pun rasa sakit. Karena dia benar-benar mati rasa terhadap rasa sakit seperti ini. Seluruh kesadarannya perlahan-lahan menjadi kabur dalam pencucian ini. Dia hanya bisa mengandalkan ketangguhan untuk mempertahankan platform terakhir dan mencegahnya dirinya pingsan. Di atas laut, suara gemuruh rendah kembali terdengar, dan di kejauhan terlihat gelombang setinggi 8.000 kaki, membawa momentum mengerikan yang mampu menghancurkan dunia dan menyapu bersih. Air laut melonjak dan tubuh Cukuang Seng tenggelam lagi dan lagi, dan muncul lagi dan lagi. Ini adalah beberapa gelombang terakhir. Jika bocah kecil ini dapat menahannya, dia akan lulus ujian. Wanita itu bergumam pelan saat menatap ombak. Tapi dia juga tahu di dalam hatinya bahwa semakin mendekati akhir, rasa sakit akan semakin berlipat ganda. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan gagal total. Gelombang setinggi 8.000 kaki melonjak, seperti gunung, tanpa ampun menenggelamkan sosok kecil di bawahnya. Seperti ada erangan menyakitkan yang datang dari ombak. Jejak darah terlihat tumpah dari sudut mulut Cukuang Seng. Seluruh pikirannya sepertinya hancur total oleh gelombang spiritual. "Aku harus melewatinya." Cukuang Seng menahan rasa sakit yang tak ada habisnya dan berkata dengan gigi terkatup. Suaranya menjadi serak seperti suara kain robek. Setelah sekian lama, ombak perlahan-lahan menyebar, memperlihatkan tubuh yang sedikit gemetar. Tapi sebelum Cukuang Seng bisa bernapas lega, gelombang lain yang lebih mengerikan datang dari kejauhan. Ketinggiannya telah mencapai 9.000 kaki. Terima kasih.